Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Di kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, reproduksi itu sendiri merupakan perpaduan dari dua kata, yang mana re berarti kembali, produksi adalah menciptakan. Artinya reproduksi ini merupakan sebuah cara untuk makhluk hidup dalam rangka memperoleh keturunan, ya. Apa tujuan dari reproduksi sendiri? Bahwa reproduksi ini dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya. Jadi dengan adanya kegiatan ini atau reproduksi ini, maka spesies tertentu akan tetap ada, eksis di dunia ini. Baik, di pokok bahasan kali ini kalian akan terfokus kepada sistem reproduksi yang ada pada manusia saja. Sementara untuk hewan dan tumbuhan akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik, indikator keberhasilan belajar pada sesi ini, pertama, kalian harus bisa menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan proses pembelahan sel. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kelainan-kelainan yang terjadi pada organ atau sistem reproduksi dan upaya pencegahan serta menjaga kesehatan sistem reproduksi itu sendiri. Nah, kemudian reproduksi pada manusia terdiri dari organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada wanita atau perempuan. Nah, yang pertama, organ reproduksi pada wanita itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Nah, untuk yang bagian luar, silakan kalian pelajari sendiri di muka bukunya di bab pertama di semester ini. Itu terdapat beberapa hal terkait dengan organ reproduksi bagian luar pada wanita. Nah, di video ini Bapak akan menyampaikan organ bagian dalam. Nah, beginilah penampakan organ bagian dalam sistem reproduksi pada wanita, di mana bagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ovarium, kemudian yang kedua, ovarium letaknya di sebelah sini. Kemudian yang kedua ada tuba fallopi, itu letaknya merupakan saluran dari ovarium itu sendiri. Kemudian saluran ini terhubung ke bagian selanjutnya, yaitu rahim. Nah, ini rahim atau uterus. Kemudian ke bagian bawah ada leher rahim atau cervix, dan ke bagian bawah lagi ada vagina. Nah, mari kita perhatikan secara seksama fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium ini terdiri dari dua buah atau sepasang dan letaknya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu letak di bagian luar itu ada di bagian selangkangan lebih atas sedikit. Dan ovarium ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum. Jadi disinilah sel telur ini diproduksi. Nah, kemudian berapa lamakah sel ovum itu diproduksi? Sel ovum diproduksi secara siklus, yaitu 1 bulan sekali. Kemudian setelah diproduksi, maka sel-sel telur akan bergerak atau digerakkan oleh rambut-rambut yang ada pada tuba fallopi ke bagian tuba fallopi. Nah, selama siklus ini akan dibarengi dengan, selama siklus produksi sel telur, maka akan dibarengi dengan penebalan pada uterus atau dinding rahim. Nah, jadi ketika sel telur sudah matang, dia akan keluar dari ovarium, lalu akan bergerak menuju ke tuba fallopi. Nah, di tuba fallopi inilah terjadinya suatu proses yang dinamakan dengan fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Yaitu proses peleburan sel ovum atau sel telur dari wanita dengan sel sperma yang datang dari laki-laki. Nah, sperma itu akan menembus bagian pertama dari
vagina, kemudian serviks, kemudian uterus, dan akan menuju ke bagian tuba Fallopi ini. Nah, disinilah sperma akan bertemu dengan sel telur dan terjadilah suatu proses yang dinamakan dengan fertilisasi. Diulangi, fertilisasi adalah peleburan sel sperma dengan sel ovum, di mana sel sperma akan membawa gen yang berasal dari ayah, kemudian sel telur akan membawa gen yang berasal dari ibu, sehingga kalian sebagai anaknya dari ibu dan ayah kalian akan merupakan perpaduan antara ayah dan ibu kalian, gen dari ibu dan gen dari ayah. Nah, disinilah perpaduan itu terjadi, itu sel telur dengan sel sperma terjadi di bagian tuba Fallopi. Diulangi ya, fungsi struktur organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada ovarium sebagai tempat produksi sel telur, dan yang kedua ada tuba Fallopi sebagai tempat terjadinya peleburan sel sperma dengan sel ovum atau yang dinamakan dengan fertilisasi. Kemudian bagian berikutnya yaitu ada uterus. Nah, uterus atau rahim ini merupakan tempat perkembangan embrio. Jadi ketika sel telur setelah dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan menjadi cikal bakal dari zigot atau embrio. Nah, sel telur yang sudah dibuahi akan digerakkan dan akan masuk ke bagian uterus. Nah, disinilah sel telur akan berkembang menjadi zigot, menjadi embrio, dan menjadi individu baru atau yang dikenal dengan bayi. Dan ini proses perkembangan dan pertumbuhan embrio di dalam rahim ibu itu berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Nah, disinilah ada yang dinamakan dengan uterus, di mana manusia akan tumbuh dan berkembang, atau calon bayi akan tumbuh dan berkembang selama 9 bulan di sini. Nah, lalu bagaimana kalau sel telur itu tidak dibuahi? Jadi tetap sel telur akan diproduksi setiap bulan secara siklus. Nanti setelah sel telur matang dan kemudian tidak ada tamu, yaitu sperma, maka sel telur akan tetap keluar melalui rahim ini disertai dengan peluruhan dinding rahim. Jadi ketika selama proses produksi sel telur, maka ini akan dibarengi dengan penebalan dinding rahim. Kenapa dinding rahim harus tebal? Karena mempersiapkan diri akan datangnya calon embrio, di mana dengan tebalnya dinding rahim, maka dinding ini akan kuat untuk menopang calon bayi. Bahkan kalau bayinya bertumbuh dan berkembang dengan bagus, dengan baik, maka itu sekitar 3-5 kilo ditopang oleh uterus ini. Sehingga perlu sekali uterus ini berkembang atau menebal. Nah, jika sel telur ini tidak dibuahi di tuba Fallopi, maka dinding rahim yang tadinya menebal akan kembali menjadi tipis, atau dalam artian yang tadinya ini daging akan kembali menjadi darah. Nah, darah itulah yang dinamakan dengan darah menstruasi. Jadi kalian akan mengetahui ya, dari manakah darah menstruasi itu, yaitu dari peluruhan dinding rahim. Dikarenakan apa? Dikarenakan sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, mungkin di video ini Bapak akan menyampaikan 3 organ saja. Nanti organ-organ yang lainnya silakan kalian pelajari di buku paket. Dan untuk tugasnya, nanti tugas ini dikerjakan pada minggu kedua bulan Agustus. Pertama, kalian harus merangkum struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Tidak usah digambar, hanya dirangkum, kemudian dibikin tabel, ini organnya, kemudian fungsinya seperti apa. Itu saja mungkin yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.